Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lur, jumpa lagi dengan saya Bang Sony Mancing. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat minyak gajih ya lur. Minyak gajih ayam untuk kempros atau buat pengumpul ikan. Ya, kita gunakan bahan utamanya gajih ayam kampung ya lur, sama kulitnya lur. Karena kalau ayam kampung itu kalau cuma gajinya aja cuma sedikit banget. Nah, ini saya dapat segini aja, ini ngumpulinnya 1 minggu di tempat pemotongan ayam. Nah, ini diambil sama kulitnya kayak gini lur. Nah, dengan caranya seperti ini, kita panaskan wajan lur, tapi dengan api yang paling kecil. Apinya kecil, paling kecil lur. Jadi nanti minyaknya jadinya bening. Nah, dengan api yang sangat kecil, paling kecil ya lur itu. Terus yang kedua, kita siapkan garam. Garam ini tujuannya biar minyaknya agak awet, bisa awet. Nah, kita kasih garam seperti ini. Ya, seperti ini, kita aduk dulu lur. Dan ini nanti jadinya enggak amis ya, sebenarnya kalau menurut saya ini jadi gurih. Amis sih, tapi kurang, enggak seperti minyak biawak, enggak seperti minyak bulu seperti itu, enggak. Tapi amisnya amis gurih. Dan ini nanti minyaknya cocok banget untuk membuat media pengumpul ikan nila atau ikan tumbru, ikan mas. Nah, seperti ini. Dan kita masukkan ke wajan. Nggak usah dikasih minyak lagi lur, karena ini sudah lemak ya, nanti bisa jadi minyak sendiri. Nah, seperti ini. Yang penting apinya kecil lur. Emang nanti prosesnya agak lama karena ini membutuhkan proses pemanasan yang agak lama. Tapi nanti hasilnya benar-benar maksimal dan minyaknya pun bening dan tidak gosong lur. Nah, seperti ini. Kita masak dengan api kecil. Kalau saya cuma menggunakan garam saja lur. Ada juga biasanya yang pakai pandan wangi agar aromanya agak wangi. Tapi kalau saya kan ini besok buat media kempros, jadi saya tidak perlu pandan wangi. Cuma saya menggunakan garam sedikit. Oh iya, kalau garamnya sebenarnya kalau yang lebih bagus itu garam grosok ya lur. Ini karena saya nggak punya, saya pakai garam halus seperti ini. Ini juga nggak apa-apa. Nah, ini lur, kita tunggu sampai ini nanti kulit-kulitnya ini kering dan keluar minyak lur. Jadi agak lama, mungkin kalau ini kan sekilo lur, mungkin nanti prosesnya bisa sampai 30 menit. Nah, seperti ini lur penampakannya. Kita masak dengan api yang sangat kecil. Biasanya kesalahan orang membuat minyak gajih atau minyak lemak ayam ini, biasanya apinya terlalu besar dan nanti baunya pun berbeda lur. Karena api lebih besar emang benar lebih cepat prosesnya, tapi nanti baunya berbeda, amisnya berbeda, tidak seperti yang
menggunakan api kecil. Dan seperti ini lor, prosesnya seperti ini, api kecil dan minyaknya jernih banget ya. Nah ini dia, ini belum jadi seperti ini lor, ini baru setengah matang. Nanti kalau sudah jadi, ini benar-benar sudah kering, ini apanya namanya, kulit ayam ini nanti sampai kering. Nah ini minyaknya sudah bisa dilihat jernih, tidak hitam, tidak merah, tapi benar-benar bening seperti minyak sayur pada umumnya. Dan ini baunya sudah harum loh, sudah gurih amis. Kalau amis sih menurut saya enggak, tapi gurih, ada gurih-gurihnya. Oh iya lor, ini tadi sekilo gaji sama kulit-kulitnya. Ini mungkin nanti minyaknya bisa jadi 200 mili, 300-an mili mungkin ya lor. Jadi kalau satu gelas yang kecil itu 250 itu masih sisa, tapi mungkin tidak banyak. Dan biasanya kalau minyak gaji ayam atau lemak ayam kayak gini, media yang kita gunakan nanti pelet. Ini bisa dibuat kompros juga bisa. Begini langsung dicampur ke pelet buat amisan juga bisa. Dan memang bagus loh, saya sudah berkali-kali mencoba di kolam pemancingan dan juga di liaran, itu emang sangat bagus. Dan yang paling bagus lemak ayam yang ayamnya ayam Jawa atau ayam kampung. Seperti ini sudah mulai kelihatan minyaknya banyak dan bening lur. Tapi emang butuh kesabaran kalau dengan api kecil kayak gini, tapi hasilnya saya jamin benar-benar maksimal dan minyaknya benar-benar bagus. Ini saya aduk karena faktor wajannya ya, ini wajannya wajan lengket, jadi perlu diaduk seperti ini biar enggak gosong. Ya intinya cuma ini lur, cuman sampai kulit-kulit ini kering. Nanti kalau sudah kering kulitnya tinggal jadi sedikit, terus minyaknya ngumpul jadi satu. Dan juga kalau dengan api kecil kayak gini nanti minyaknya biasanya jadinya tidak menggumpal. Tapi kalau apinya terlalu besar, biasanya nanti kalau di suhu yang dingin nanti bisa menggumpal kayak putih-putih apa ya, pokoknya jadi gumpalan-gumpalan putih kayak gitu. Kalau dibuat kompros juga nanti komprosnya ada gumpalan-gumpalan putihnya. Tapi kalau dengan api yang kecil gini insya Allah aman. Selama saya membuat alhamdulillah aman. Dan seperti ini lor, setelah sudah jadi, nah ini dia minyaknya. Dan ini kulit ayamnya sudah kering, ini sudah enggak ada minyaknya ya. Ini minyak ini sudah semuanya sudah jadi minyak, walaupun ini belum agak clear, tapi walaupun nanti ini dibikin sampai kering minyaknya tetap enggak bertambah, cuma segini karena ini sudah kulit ayam. Nah ini bisa ditunggu sampai kering juga bisa, kalau mau dimanfaatkan untuk jadi keripik bisa. Tapi karena saya biasanya enggak terlalu kering gitu, juga cuma seperti ini aja sudah tak angkat. Tapi ini udah bagus banget lur minyaknya lur.
Nah, coba kita lihat, kita angkat lur. Nah, seperti ini jadinya. Seperti apa minyaknya lur. Dan jadinya lur, minyaknya jernih, benar-benar jernih nih lur. Nah, ini dia. Ini lumayan ya lur, sekitar 250 mili minyak. Nah, seperti ini penampakan minyaknya lur, bening. Dan ini sisa-sisa apa ya, kulit lur, kulit ayam. Nah, seperti ini. Nah, pakai kompor kecil. Dan minyak ini nanti ditunggu sampai dingin, lalu baru bisa digunakan lur, mau buat bahan kempros atau mau langsung dipakai untuk campuran pelet sudah bagus. Bening ya lur, ini nanti tinggal kita saring aja di tempat yang lain, tapi kalau nanti sudah dingin. Ya begitu lur tutorial dari saya Bang Sony Mancing. Terima kasih sudah menyimak video saya, dan jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya. Dan bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe agar channel saya bisa berkembang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.